Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikuita Nabila dari Prodi Arsitektur dengan NIM 090403222058, ingin mempresentasikan tentang PPT proposal yang telah saya susun selama seminggu ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema yang berkaitan tentang konflik Palestina yang berjudul Dari Eksodus ke Intifada, menarik benang merah korelasi sejarah Nabi Musa dengan konflik Palestina. Karena saya diberi waktu maksimal 10 menit, maka saya akan mencoba mempercepat langkah saya untuk menjelaskan hal ini kepada Anda secara mendetail. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kepada Anda tentang latar belakang, tentang mengapa saya memilih topik ini untuk dijadikan sebagai proposal penelitian. Yang pertama, saya mengambil tema penelitian ini dikarenakan saya menyadari bahwa masyarakat masih bingung, masih rancu mengapa bisa terjadi konflik yang tidak berkesudahan antara Israel dan Palestina. Selain itu, saya juga menemukan banyak platform sosial media seperti Instagram, TikTok, bahkan ChatGPT yang menyalahkan Palestina daripada Israel. Padahal jika kita ingin berpikir secara logis, yang diserang dan yang dibunuh adalah warga Palestina. Namun mengapa yang dikasihani justru warga Israel? Nah, dari situlah kebingungan ini muncul, dan akhirnya saya tergugah untuk mengangkat isu ini sebagai proposal penelitian saya. Dari latar belakang tersebut, akhirnya tersusunlah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebagai berikut ini. Setelah itu saya menyusun kajian teoritis yang mencakup dasar teori dan berbagai kajian yang akan membantu saya dalam menyusun proposal penelitian bahasa Indonesia ini. Di sini saya mencantumkan nama Nabi Musa dalam dasar teori. Mengapa saya memilih Nabi Musa? Karena Nabi Musa adalah tokoh sentral yang akan dibahas dalam proposal penelitian. Musa adalah sosok yang dianggap sebagai nabi terpenting dalam Yudaisme dan salah satu nabi penting dalam agama Kristen, Islam, Bahak, serta agama-agama Abrahamik lainnya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran, Musa adalah pemimpin bangsa Israel dan pemberi hukum yang dianggap sebagai penulis Taurat. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang menuliskan Taurat di sini bukanlah Nabi Musa, melainkan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah yang diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Lalu di sini saya juga menuliskan tentang Eksodus dan Tanah Perjanjian. Eksodus itu adalah kitab Keluaran. Maksudnya kitab Keluaran di sini, Eksodus adalah pasal dalam Injil Perjanjian Lama. Lalu di sini ada Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian yang dimaksud di sini adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan dulunya itu mencakup bagian Palestina, sebagian wilayah Yordania yang termasuk kota Madian pada saat itu, dan Lebanon. Dalam keyakinan Bani Israel, tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk leluhur mereka, yaitu 12 anak keturunan Yakub. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Jadi bagaimana cara saya meneliti topik yang saya angkat dalam proposal ini? Yang pertama, saya meneliti ini berdasarkan bacaan berbagai sumber literatur dan ceramah-ceramah dari ustadz dan ulama yang insya Allah terpercaya yang saya pernah dengar. Akhirnya saya bisa menarik benang merah korelasi antara Nabi Musa dengan konflik yang hari ini terjadi di Gaza.
Namun saya tidak akan membahasnya di sini. Mengapa? Karena sejarah ini, sejarah yang menarik masa lalu hingga pada Nabi Musa itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit, sehingga itu tidak akan cukup dari batas waktu yang telah ditentukan, yang maksimalnya adalah 10 menit. Oleh karenanya saya memohon perhatian saudara semua agar jika ingin mengetahui pembahasan dan hasil analitik lebih lanjut, maka bisa membuka file yang ada di Word, karena semua pembahasan, semua hasil telah saya curahkan di situ, telah saya tulis secara terperinci dan terstruktur. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih pula jika ada yang membaca laporan saya sampai akhir, sehingga proposal penelitian yang telah saya buat di Word semoga akan membuat mata Anda semua tersadar tentang siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.